Ya, selamat datang dan makasih yang udah mampir di channel ini bareng gue Yoga. Hari ini gue akan ngebahas tentang berita olahraga ya, khususnya kembalinya musim reguler NBA 2020. Soalnya kemarin kan NBA udah mutusin buat lanjutin lagi kompetisi ya tanggal 4 Juni besok. Cuman dengan beberapa format baru, yaitu 22 tim dan aturan-aturan baru yang belum pernah dilakukan sebelumnya karena virus pandemi corona ini. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa harus 22 tim? Format barunya seperti apa dan layakkah NBA ini untuk dilanjutkan? Gue akan ngebahas satu-satu ya. Yang pertama, kenapa 22 tim? Kalau gue sih mikirnya ini buat mengefektifkan kompetisi aja ya, soalnya 22 tim itu yang dianggap masih punya peluang untuk masuk zona playoff. Jadi yang lainnya tuh udah nggak masuk zona playoff, jadi ngapain buat tanding lagi gitu. NBA buat mengefektifkan kompetisinya, jadi mereka hanya ngebuat kompetisi hanya untuk tim-tim yang masih berpeluang lolos zona playoff. Ya masuk akal sih menurut gue, logikanya gini lah. Misalkan lu mau ke mall nih, lu tahu tuh mall tutup jam 8, lu lihat jam udah menunjukkan pukul 9. Lu nggak mungkin kan lu pergi ke mall saat lu tahu mall itu udah tutup. Lu nggak bakal ngabisin waktu, ngabisin bensin. Terus sekarang juga resiko corona, ngapain keluar dengan tujuan yang nggak penting gitu. Ya ini juga sama, ngapain ada pertandingan yang melibatkan tim-tim yang udah nggak berpeluang untuk lolos playoff lagi gitu. NBA juga mikir gitu, jadi wasting time aja, malah ntar beresiko orang tertular corona, ofisialnya dan lain-lain sih kalau menurut gue ya. Jadi 22 tim itu dibagi menjadi 9 tim dari wilayah timur dan 13 di wilayah barat. Rinciannya tuh di wilayah timur 8 tim yang berada di zona playoff dan 1 tim yang masih berpeluang untuk masuk zona playoff. Nah, di zona barat 8 tim teratas yang tentunya masuk zona playoff plus 5 tim yang masih berpeluang lolos zona playoff. Nah, tim itu diantaranya gue lihat contekan dulu ya. Di wilayah timur itu ada 9 tim, yaitu ada Milwaukee Bucks, Toronto Raptors, Boston Celtics, Miami Heat, Indiana Pacers, Philadelphia 76ers, Brooklyn Nets, Orlando Magic, dan Washington Wizards. Nah, di wilayah barat ini paling banyak nih timnya, soalnya yang gue lihat di musim reguler ini wilayah barat kekuatannya hampir merata gitu. Yang Lakers aja yang awalnya dominan, menang, tapi setelah ditinggal 1-2 pemain kayak LeBron James pernah cedera, dia kalah. Udah LeBron James susah banget gue ngomong LeBron James doang. LeBron James cedera, udah gitu kalah kan. Terus dia kalah di beberapa pertandingan berturut-turut ya, gue lupa, hampir 3 kalau nggak salah. Ditambah AD juga cedera ya, Anthony Davis. Nah, 13 tim ini rinciannya adalah LA Lakers tentunya sekarang jadi pemimpin klasemen. Rival sekotanya LA Clippers, Denver Nuggets, Utah Jazz, Oklahoma City Thunder, Houston Rockets, Dallas Mavericks, Memphis Grizzlies, Portland Trail Blazers, New Orleans Pelicans, Sacramento Kings, San Antonio Spurs, dan Phoenix Suns. Yaitu untuk 22 tim. Kenapa cuma 22 tim ya? Intinya sih buat mengefektifkan kompetisi aja ya. Nah, selanjutnya gimana format kompetisinya? Jadi format kompetisinya itu berbeda dari musim reguler ya. Kalau musim reguler mereka akan tanding di kandang dan tandang masing-masing lah, kandang dan tandang. Nah, untuk musim kompetisi lanjutan ini, karena di tengah virus corona, jadi mereka itu dilokalisasi gitu, ini tempatnya. Mereka itu akan tanding di Disneyland kalau nggak salah, di kompleks olahraga Disneyland. Jadi mereka tuh ngecamp di situ dari nginep, tanding, latihan tuh di situ kalau gua nggak salah. Tapi walaupun di karantina kayak gitu sih masih boleh ada keluarga, teman terus ya kerabat lah, soalnya kalau mereka dikekang gitu juga kan mereka stres, mainnya juga nggak akan bener kalau menurut gua. Jadi kalau menurut gua ini cukup aman sih untuk melanjutkan liga di tengah kondisi corona ini. Nah, untuk formatnya, oh iya, aman karena mereka juga protokolnya ketat gitu. Kalau gue pernah baca, mereka tuh per hari di tes gitu, di tes swab. Jadi per hari itu mereka dites untuk menghindari resiko corona. Ya cukup bagus sih menurut gue. Lanjutnya untuk format pertandingannya, jadi setiap tim tuh
ngejalanin 8 pertandingan ya untuk menentukan posisi unggulan di zona playoff. Nah, jadi yang peringkat 8 tuh kalau jumlah kemenangannya 4 laga lebih banyak dari peringkat 9, mereka itu langsung lolos. Nah, kalau jumlah kemenangan peringkat 8 ini kurang dari 4 daripada peringkat 9, maka akan dilakukan turnamen mini, namanya itu turnamen play-in. Nah, bagi yang nggak tahu apa itu turnamen play-in, apa itu play-off, atau apa itu musim reguler, gue akan bahas di video gue selanjutnya kalau gue sempet ya. Nah, yang terakhir, apakah keputusan dilanjutkannya NBA ini sudah tepat? Kalau menurut gue sih tepat, cuman para pemain banyak yang nggak setuju gitu. Contohnya kayak Irving dari Brooklyn Nets kemarin, dia tuh ngumpulin sekitar 80 pemain buat ngeboikot musim ini gitu. Bukan ngeboikot sih, mereka tuh nggak setuju bahwa musim ini akan dilanjutin. Soalnya kata mereka di Amerika itu yang pertama mungkin karena negara Amerika itu negara yang paling banyak terserang virus corona ya. Yang kedua, sekarang juga lagi ada isu rasialisme di sana. Jadi kayak nggak etis aja gitu kalau ada pertandingan basket di tengah isu rasialisme yang sekarang Amerika lagi kisruh kayak gitu. Terus ada 2 pemain juga tuh yang udah fix nggak mau tanding, itu tuh kalau nggak salah Dwight Howard dari Lakers sama Carmelo Anthony kalau nggak salah. Terus sama siapa ya, satu lagi gue lupa ya. Sama Donovan Mitchell dari Utah Jazz. Tapi alasannya menurut gue sih masuk akal sih. Jadi sebenarnya sih bukan karena virus corona doang ya. Jadi mereka tuh lebih pro ke masalah rasialisme ini gitu. Karena mereka lagi panas masalah rasis kayak gini. Jadi mereka untuk mendukungnya mungkin bentuk gerakan dukungan dari mereka nggak mau lanjutin kompetisi gitu. Tapi kalau menurut gua mah, kalau kompetisi lanjut malah makin bagus gitu. Dengan datangnya banyak media di pertandingan, mereka tuh akan membuat gerakan anti rasialisme ini semakin mudah dan semakin baik gitu. Ya mereka bisa menunjukkan dengan memakai dalaman anti rasialisme atau dengan gerakan-gerakan apa. Pokoknya kalau menurut gue lebih gampang sih. Di sini nggak ada yang dirugiin kalau liga lanjut. Ditambah kan 3 bulan ini liga libur. Banyak dari segi pemain, dari segi pelatih, dari segi ya tukang bersih-bersih, official, semuanya kan nggak dapat gaji kan. Jadi kalau menurut gua sekarang kalau LA Lakers sih, kalau menurut gua liga akan dilanjutkan, itu keputusan yang tepat sih menurut gua. Semuanya diuntungkan lah kalau menurut gua. Ya segitu aja pembahasan dari gua untuk kali ini. Di video kedua gua akan ngebahas tentang apa itu playoff, apa itu musim reguler, apa itu play-in, apa itu best of 7. Pokoknya tentang istilah-istilah di NBA lah. Insya Allah gue akan buat di video selanjutnya. Oke, makasih udah nonton ya.